Baik, selamat malam Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 13B dari kelas komputasi 15. Perkenalkan, saya ini ada Hapakuan Syahida dengan NPM 2306208861. Kemudian ada Raihan Dwika Permana dengan NPM 2306203715. Kemudian ada Gregorius Trisantoso dengan NPM 2306204794. Kemudian ada Tiara Nafiza Romdloni dengan NPM 2306205544. Dan yang terakhir ada Raditya Fawaz Syahdi dengan NPM 2306203066. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan case study yang telah kami diskusikan. Kelompok kami mendapatkan studi kasus 3 mengenai pengelolaan mesin penjual minuman kopi otomatis. Sebuah perusahaan memperkenalkan mesin penjual kopi otomatis yang dapat melayani berbagai pilihan kopi seperti espresso, cappuccino, latte, dan lainnya. Mesin ini dirancang untuk digunakan di tempat umum seperti kantor, bandara, dan stasiun. Pelanggan dapat memilih jenis minuman, ukuran, serta tingkat kemanisan melalui layar sentuh. Setelah pemilihan, mesin akan menjalankan proses pembuatan kopi dan mengeluarkannya. Mesin ini harus dapat mengelola stok bahan seperti biji kopi, air, susu, gula, dan cangkir secara otomatis, serta menangani pembayaran melalui uang tunai, kartu kredit, atau aplikasi pembayaran digital. Selain itu, mesin harus memberi notifikasi jika bahan habis atau jika ada masalah teknis. Jadi, untuk dekomposisi dari eh study case yang tadi, kami merumuskannya menjadi 5. Yang pertama itu jenis kopi yang terdiri dari espresso, cappuccino, dan americano. Kemudian untuk ukuran cupnya itu ada 3, yaitu small, medium, dan large. Kemudian bahannya itu ada biji kopi, air, gula, dan susu. Kemudian tingkat kemanisan ada menggunakan gula dan tidak menggunakan gula. Dan untuk metode pembayarannya ada uang tunai dan digital. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pattern recognition untuk case study ini. Eh, jadi pertama ada beberapa jenis kopi yang dihasilkan mesin kopinya. Pastinya mesin kopi itu menghasilkan beberapa jenis kopi dan nggak cuma satu doang. Terus kedua, setiap jenis memerlukan bahan-bahannya masing-masing. Pasti setiap jenis kopi itu bahan-bahannya itu berbeda. Jadi untuk study case ini tuh menurut kami setiap jenis kopi itu memerlukan bahan-bahan yang berbeda. Kemudian ada kopi memerlukan cup untuk menampungnya. Selanjutnya, mesin kopi itu pasti juga perlu tahu jika bahan habis atau ada kesalahan teknis lainnya supaya eh, pelanggan tahu kalau misalnya mesin kopi itu tidak bisa memberikan kopi yang dia inginkan. Kemudian pastinya mesin kopi itu punya ada sistem pembayaran kan. Karena kalau misalnya nggak ada sistem pembayaran tuh orang yang buat mesin kopinya tuh dapat untungnya dari mana. Oke, next slide. Oke, di sini ada abstraction dari case tadinya. Untuk inputnya ada jenis kopi, ukuran kopi, uang kopi, dan tingkat kemanisan. Jenis kopi kita tuh ada espresso, cappuccino, dan americano. Dan ukuran kopinya sendiri tuh kita memilih small, medium, dan large. Kemudian untuk uang kopi bisa dibayar melalui digital ataupun tunai. Dan untuk tingkat kemanisan kita ada gula ataupun non gula. Lalu untuk masing-masing kopi tuh memiliki komposisi bahan yang berbeda. Di setiap komposisi kopi itu ada variabel N, di mana N itu melambangkan ukuran kopi. Itu small sama dengan satu, medium sama dengan 2, large sama dengan 3. Kemudian di sini ada masing-masing resep kopinya, yaitu espresso 7 N biji, 7 N gram biji kopi, lalu 30 N mililiter air, terus ada latte dengan 7 N gram biji kopi, 30 N mililiter air, dan 60 kali N plus 1 mililiter susu. Lalu ada americano di sini 7 N gram biji kopi dengan 120 N mililiter air. Nah, masing-masing harga kopi itu berubah berdasarkan ukuran kopi dengan rumus 5.000 plus 5.000 N. Selanjutnya, kami juga membuat flowchart. Untuk kelompok kami membuat flowchartnya untuk tiap masing-masing kopi. Jadi untuk tahap pertama itu start, kemudian menginput jenis kopi. Untuk flowchart ini adalah untuk kopi espresso.
Selanjutnya itu mengecek bahan, kemudian apabila ukurannya small, jika jumlah kopinya itu lebih dari 7 gram, maka akan berlanjut ke step selanjutnya. Dan kemudian untuk pengecekan air, apabila airnya berjumlah lebih dari 30 mili, maka yes, dan lanjut ke pembayaran. Dan pembayaran ini bisa melalui dua pilihan, yaitu untuk pembayaran tunai. Apabila pelanggan memilih pembayaran tunai, maka akan berlanjut ke input uang kopi dan kemudian akan berlanjut lagi ke penyeduhan espresso. Dan kemudian pelanggan juga kemudian diberi opsi apakah ingin menambah gula atau tidak. Jika ingin menambah gula, maka mesin akan memproses dan menambahkan gula ke pesanan dari pelanggan. Kemudian hasilnya adalah espresso yang sudah diseduh dan kemudian N. Apabila eh, ba- dari awal bahannya tidak tersedia, maka akan muncul display bahwa kopi tidak tersedia dan proses akan langsung menuju ke N. Dan hal tersebut sama dengan untuk ukuran-ukuran gelas baik medium ataupun large. Perkenalkan kembali, nama saya Tiara Nafisa Ramdhani dan sekarang akan menjelaskan algoritma bagian flowchartnya latte. Seperti yang sebelumnya, kita mulai dulu startnya, terus kita input jenis kopi, ukuran gelas, dan tingkat kemanisan. Nah, ini bisa juga disesuaikan dulu kayak di small, contohnya dicek bahan apakah kopinya sama dengan 7N gram atau 7 gram. Terus jika iya, maka lanjut ke airnya. Dan jika sesuai, juga akan lanjut ke susu dan setelahnya akan langsung ke pembayaran. Tetapi jika tidak sesuai atau tidak tersedia bahannya, seperti kopinya tidak sama dengan 7 gram atau kurang dari, maka akan ke display kopi tidak tersedia dan proses akan berhenti. Begitu pula kepada em, ukuran gelas lainnya seperti medium dan juga large. Seperti ini, setelah melakukan pembayaran, pembayaran bisa dilakukan secara digital maupun tunai. Kemudian setelah dibayar akan terdapat input uang kopi. Setelah pembayaran, americano akan terseduh, latte akan terseduh. Lalu jika ada input berupa sugar, maka akan ditambahkan gula. Setelah selesai ditambahkan gula, akan mendapatkan output berupa latte. Kemudian proses akan selesai. Selanjutnya, ada flowchart americano. Dimulai dari sama seperti tadi, input jenis kopi, ukuran gelas, dan tingkat kemanisan. Setelah dimasukkan jenis kopi, ukuran gelas, dan tingkat kemanisan, akan ada cek bahan kembali, yaitu jika kopi dan airnya memiliki jumlah yang sesuai, maka proses akan dilanjutkan ke pembayaran, lalu diseduh, kemudian ditambahkan gula, dan outputnya adalah americano. Kemudian proses berakhir. Tetapi jika salah satu bahan tidak tersedia, maka akan langsung didisplay ke kopi tidak tersedia dan akan di-end proses. Selanjutnya adalah flowchart general. Dari ketiga flowchart yang sebelumnya dapat digeneralkan sebagai flowchart berikut, di mana diawali dari pendefinan dari setiap variabel yang ada, seperti tampungan mesin, jenis kopi, ukuran gelas, takaran kopi, tingkat kemanisan, metode pembayaran, dan kopi. Lalu dilanjutkan dengan input jenis kopi, ukuran gelas, dan tingkat kemanisan seperti yang ada pada flowchart sebelumnya. Dilanjutkan dengan cek bahan. Jika ya lulus, dia akan ke pembayaran, dan jika tidak, dia akan terdisplay kopi tidak tersedia. Dan selanjutnya sesuai dengan apa yang sudah ada pada flowchart sebelumnya. Lanjut. Oke, berikutnya adalah pseudocode yang merupakan ekstensi dari flowchart yang ditulis dalam suatu kode yang mengikuti pola tertentu. Pseudocode ini dimulai dari proses yang start proses, di mana dideklar input mesin sebagai jenis kopi, ukuran kopi, uang kopi, dan tingkat kemanisan. Ada 8 poin definisi untuk masing-masing jenis kopi, ada 3 yaitu espresso, latte, dan americano. Ukuran kopi ada 3 juga, small, medium, dan large. Uang kopi harus dalam bilangan bulat. Dan tingkat kemanisan ada 2, yaitu ada gula atau tidak ada gula. Bahan kopi yang ditentukan adalah biji kopi, gula, air, dan susu.
Dan takaran kopi itu adalah apa ya? Komposisi bahan kopi dalam satu gelas. Selanjutnya adalah tampungan mesin, yaitu bahan kopi yang dapat ditampung dalam vending machine-nya. Dan mode pembayaran yang dibolehkan oleh mesin adalah dalam bentuk tunai dan pembayaran digital saja. Selanjutnya adalah fungsi harga kopi yang sudah dijelaskan di bagian abstraksi, 10.000 untuk kelas yang small, 15.000 untuk yang medium, sama 20.000 untuk yang large. Lalu ini tampungan berikutnya adalah nilai tampungan mesin pada awalnya saat tampungannya lagi penuh seperti kita berikut. Dan selanjutnya adalah takaran kopi untuk espresso, americano, sama latte. Next. Setelah itu ada counter tunai dan counter digital yang berguna untuk mengecek berapa pembelian dalam vending machine per hari, di mana keduanya di set ke 0 dulu. Ini sebelum sebelum ada pembayaran, mesin tersebut akan mengecek jika cukup bahan kopi takaran itu cukup untuk membuat kopi. Jika sudah cukup, kita lanjut ke mode pembayaran, yang dimana customer dapat memilih antara metode tunai atau metode digital. Setelah memilih salah satu metode, counter tunai atau counter digital akan bertambah satu, dan jika uang kopi sama dengan harga kopi, kopi akan diseduh sesuai takaran yang sudah ditetapkan, dan customer juga dapat memilih tingkat kemanisan, di mana ditambahkan gula atau tidak tergantung apa yang dipilih pembeli sebelumnya. Jika sudah selesai, gelas akan keluar dari mesin dan input mesin di reset, sehingga kopi sudah jadi. Namun, jika uang yang dikasih ke mesin tidak sesuai dengan harga kopi, entah itu lebih atau kurang, mesin akan mereset inputnya dan mengeprint uang tidak pas. Uh, Next. Nah, ini sama aja kayak sebelumnya. Kayak kalau untuk counter tunai. Kalau kalau ini bahannya tidak mencukupi untuk membuat kopi, maka mesin akan langsung mereset input dan mengeprint kopi habis. Dan akhirnya proses diakhiri. Oke, selesai. Pico notation. Pada case study ini, dia menerapkan Pico notation yaitu zero end atau linear. Karena pada case study ini, dia tidak terjadi looping. Dan untuk jumlahnya, proses yang terjadi ini terus bertambah sesuai dengan pertama variabel eh, dan jumlah proses itu sendiri. Jadinya dia tidak ada misalnya pangkat 2 itu tidak ada. Jadinya dia bersifat linear. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.